Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa, NPM 4421210029. Di sini saya akan mengerjakan mempresentasikan tugas kuliah mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu yaitu Mas Aris Adiswanto dengan tema Sustainable Competitive Advantage and Blue Ocean Strategy. Oke, next. Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy dari sudut pandang manajemen strategi. Sustainable Competitive Advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan Blue Ocean Strategy atau strategi lautan biru adalah dua pendekatan yang berbeda tapi paling saling melengkapi untuk mencapai dan mempertahankan kesuksesan dalam jangka panjang dalam bisnis. Ini adalah sebuah strategi dalam melakukan kolaborasi dalam upaya mempertahankan kesuksesan dalam jangka panjang di suatu bisnis tertentu dan dengan menggunakan strategi keunggulan produktif berkelanjutan dan strategi laporan biru. Oke, next. Nah, keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam manajemen strategi. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan keunggulan unik dibandingkan pesaingnya dalam jangka waktu yang panjang. Landasan dari banyak strategi, bisnis, dan manajemen. Beberapa prinsip utama penerapannya meliputi sebagai berikut. Nah, keunggulan kompetitif ini adalah suatu kemampuan yang perusahaannya yang bertahan keunggulan suatu produk ataupun keunggulan bagi mereka lah yang banyak landasan untuk strategi bisnis atau manajemen. Yang berikut adalah prinsip utama dalam penerapannya. Ini prinsip utama dalam keunggulan. Itu yang pertama ada pengelolaan analisis industri. Nah, pengelolaan analisis industri ini menggunakan kerangka kerja seperti Five Force dari Porter untuk memahami dinamika kompetitif dan menemukan posisi di mana perusahaan dapat unggul. Nah, berarti secara langsung pengelolaan industri adalah mencari celah atau peluang untuk menunjang ataupun mengunggulkan perusahaan biar cepat unggul gitu. Berarti mencari celah ataupun mencari peluang. Yang kedua ada sumber daya dan kapasitas. Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya serta kapabilitas unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Dalam artian mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya serta kapabilitas yang unik sulit bersaing. Ini sebisa mungkin dalam prinsip ini untuk membuat lawan tak berkutik ya. Soalnya dengan konsep yang unik dan sulit ditiru bersaing. Semisal bisa niru tapi tidak sama persis. Pasti ada kurang. Sumber daya ini dia bisa bersifat fisik, misalnya teknologi, infrastruktur,
manusia misalnya keahlian, pengetahuan, dan kalau organisasi misalnya budaya dan proses. Berarti strategi budaya dan kapasitas ini, prinsip ini berarti mempersulit pesaing. Soalnya banyak standar sumber daya kapasitas, mulai dari fisik, manusia, bahkan ke organisasi. Semua memiliki keunggulan masing-masing. Oke, poin yang ketiga ada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Membangun strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Ini termasuk pengembangan inovasi yang terus-menerus, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan merek. Sama halnya kayak personal branding ya, yaitu eh, membuat semaksimal mungkin perusahaan tetap unggul dalam jangka panjang ya, dan terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru yang fleksibel terhadap zaman lah, dapat adaptasi ya. Jadi apa yang tren sekarang ikuti, apa yang tren sekarang ikuti, dan nggak monoton itu terus. Jadi ada setiap tahun ada perubahan. Nah itu pun dari segi teknologinya atau infrastrukturnya atau manusianya pasti ada perubahan dalam perusahaan. Selanjutnya ada adaptasi dan evolusi, yaitu menyesuaikan strategi dengan bisnis untuk memastikan keberlanjutan keunggulan kompetitif. Ini ada adaptasi dan evolusi. Adaptasi ini berarti secara nggak langsung dalam prinsip utama ini ya, dapat berbaur lah, dapat mengikuti zaman dan evolusi, menyesuaikan diri, menyesuaikan strategi bisnis terhadap zaman. Jadi hampir sama dengan pola kompetitif yang berkelanjutan. Oke, next. Contoh dari sustainable competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu salah satunya ada Apple. Mungkin teman-teman nggak asing dengan nama produk Apple seperti ini. Sebelah kanan ini Apple Apple Pro. Apple mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk berkelanjutan, desain yang unggul, dan ekosistem perangkat lunak serta layanan yang terintegrasi. Kata-kata Apple memang di dalam kalangan semua remaja udah terkenal kemewahannya sih. Mereka mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk yang berkelanjutan, desain yang unggul. Memang nggak ada yang nyamain sama Apple, mulai dari software, hardware nggak sama, beda dengan Android nih. Ya beda, ibarat bintang Apple yang paling terang. Contoh yang kedua ada Toyota nih, produk Toyota otomotif, produk dari otomotif. Mengungguli pesaing dengan efisiensi operasional yang luar biasa dan kualitas produksi standar Toyota produksi sistem. Dia Toyota mengungguli pesaing dengan efisiensi operasional. Memang operasionalnya itu sangat mudah dan murah. Dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng. Terbaik memang Toyota di Indonesia. Apalagi yang viral, cumi-cumi darat. Oke, next. Kedua ada
Strategi Lautan Biru. Strategi Lautan Biru, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Wee Chang Kim dan Rini McBurn, berfokus pada menciptakan ruang pasar baru atau lautan biru daripada bersaing di pasar yang sudah ada, yang disebut lautan merah. Karena pesaing yang ketat menawarkan pendekatan berbeda dengan fokus pada inovasi dan penciptaan pasar baru. Beberapa prinsip penerapannya meliputi sebagai berikut. Nah, ini prinsip pertama dari lautan biru, strategi lautan biru. Yang pertama ada rekonstruksi batas pasar, itu mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengidentifikasi kembali batas-batas pasar dan menemukan peluang yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, ada fokus pada gambar besar, bukan angka. Mengembangkan visi strategis dengan fokus pada gambaran besar dan peluang jangka panjang, bukan hanya analisis angka atau data historis. Berarti ini dia nggak cuma analisis data, tapi langsung ya. Nggak cuma analisis, tapi langsung praktik terjun ke lapangan. Kedua ada menciptakan, ketiga ada menciptakan dan menangkap permintaan baru. Mengidentifikasi kebutuhan tidak hanya yang tidak terpenuhi atau menciptakan kebutuhan baru yang belum ada sebelumnya. Mengidentifikasi kebutuhan. Oke, yang keempat ada mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Mematahkan paradigma trade-off antara diferensiasi dan biaya rendah dengan menciptakan proporsi nilai baru yang menarik. Mengejar diferensiasi perbedaan dan biaya rendah. Pada umumnya masyarakat Indonesia itu suka yang hal baru atau suka hal-hal yang menarik dan pasti minta barang bagus tapi harganya miring, yang murah, itu pasti cepat laku kalau di Indo, nggak perlu daya tahannya. Nah, pada prinsip pelatihan biaya ini dia mengejar diferensiasi dan biaya rendah, yaitu mengejar diferensi perbedaan lah di setiap produk ataupun dalam perusahaan ya, paling beda dan paling unggul dan ngasih biaya yang rendah sih, yang paling murah. Oke, next. Nah, contoh strategi lautan biru atau Blue Ocean Strategi. Itu ada Cirque du Soleil, menggabungkan elemen-elemen dari sirkus tradisional dan teater modern, pertunjukan untuk hiburan yang sepenuhnya baru. Logo dari Cirque du Soleil. Yang kedua ada contoh yang kedua ada Netflix, yaitu mengubah cara orang mengkonsumsi konten film dan televisi dengan beralih mode penyewaan fisik atau kemudian streaming digital. Itu siapa sih kalangan muda yang nggak kenal Netflix buat maraton film? Banyak film yang terdapat di Netflix, mulai dari film apa aja ada itu di Netflix dengan varian-varian harga yang tersendiri. Oke, next.
Integrasi kedua pendekatan dalam manajemen strategi. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini untuk mencapai keunggulan yang lebih besar. Strategi lautan biru dapat digunakan untuk membuka pasar baru dan menciptakan pertumbuhan eksponensial setelah pasar baru tersebut ditemukan. Perusahaan-perusahaan dapat menerapkan prinsip keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk mempertahankan posisinya di pasar tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara eksplorasi peluang baru dan eksploitasi keunggulan yang sudah ada sebelumnya. Nah, berikut eh, gambaran tentang keunggulan strategi lautan biru dan peluang yang lebih besar. Cukup sekian. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.